Jadi ini bisa aja identik dengan kalau panjang ini ngeri juga ya, kalau lama gitu panjang itu seperti itu. Itu sih bahasanya mungkin ya. Kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Ya semua menginginkan bahwa sisa dana donasi ini diberikan kepada pihak ketiga. Kepastian nasib masa depan uang donasi yang diterima Agus Salim hingga sampai saat ini masih saja bergulir panas dan memancing tanda tanya besar di benak masyarakat luas. Kapan uang itu akan diberikan kembali ke tangan Agus? Dan jika tidak dikembalikan pun, akan dibawa kemana uang donasi tersebut? Hingga sampai saat ini, belum ada yang tahu. Perkembangan terbaru, Pablo Benua selaku kuasa hukum donatur telah menjelaskan jika pihaknya akan segera membuat gebrakan terbaru terkait uang donasi tersebut. Sontak saja, pengakuan Pablo pun menambah parah pertanyaan warganet. Apalagi Denny Sumargo sempat memberikan sinyal jika pihak donatur akan segera mengambil langkah mengerikan. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum donatur terkait gebrakan baru tersebut? Serta bagaimanakah pula tanggapan mereka terkait ucapan Denny Sumargo? Ya, jadi gini ya, itu mungkin bahasa yang disampaikan oleh Mas Densu adalah bahasa yang faktanya nanti kalau tidak dapat diselesaikan lewat jalur perdamaian, berarti akan masuk kepada ranah proses peradilan. Peradilan ini kan menurut saya hal yang tidak seharusnya terjadi, karena persoalan donasi adalah persoalan sosial yang harusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau non litigasi. Tapi kalau harus masuk ke pengadilan, ya ini kan agak serem-serem juga ujungnya. Artinya mungkin seperti itu identiknya ya, sehingga harus dibawa ke ranah pengadilan. Masa iya masalah donasi yang tadinya tidak ada persoalan apapun, hanya masalah sederhana yang bisa diselesaikan kekeluargaan, tapi sampai ujungnya nggak bisa selesai secara kekeluargaan, tentu harus dibawa ke ruang pengadilan. Dan ini kan akan menjadi lebih panjang lagi. Mengerikannya itu artinya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, akhirnya jadi panjang. Uang, kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Jadi ini bisa aja identik dengan kalau panjang ini ngeri juga ya, kalau lama gitu panjang itu seperti itu. Itu sih bahasanya mungkin ya. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum, ya kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Ya semua menginginkan bahwa sisa dana donasi ini diberikan kepada pihak ketiga, kepada pihak korban-korban lain yang membutuhkan. Nah itu semua Banyak sana ya. Itu hampir 95% itu maunya ke sana. Dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut,
Jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Kecuali di bank itu ada bunga yang memang membuat adanya keuntungan dan akhirnya keuntungan tersebut bisa disalurkan, tapi kan enggak. Intinya uang yang saat ini ada di yayasan itu tidak bertuan dan tidak jelas peruntukannya, sehingga harus adanya keputusan. Maka nantinya kami akan meminta agar uang tersebut segeralah dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu sih. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti, kalian yang diprovokasi. Sementara itu, bola panas perkembangan kisruh uang donasi untuk Agus kini telah memasuki babak baru, di mana pihak kuasa hukum donatur sudah secara resmi melayangkan gugatan ke pengadilan dengan berlandaskan hasil pemungutan suara donatur. Di mana pihak kuasa hukum donatur sudah secara resmi melayangkan gugatan ke pengadilan dengan berlandaskan hasil pemungutan suara donatur. Di mana tanggal sidang perdana sudah dijadwalkan akan jatuh pada tanggal 8 Januari tahun 2025 mendatang. Sontak saja, hal itu memancing reaksi kecewa dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Sampai-sampai ia meminta pihak koordinator donatur yang berjumlah 500 orang itu untuk hadir secara langsung pada persidangan perdana. Pasalnya, ia ingin melihat seperti apa rupa dari para penggugat yang sudah membuat kliennya semakin terpuruk. Lantas, seperti apakah sanggahan pihak kuasa hukum donatur terkait isu yang menyebut gugatan itu sengaja dilayangkan untuk memojokkan Agus Salim? Kita melaporkan Agus pun itu atau menggugat pun bukan artinya kita punya kepentingan untuk membuat Agus ini supaya merasa dipojokkan dan lain, enggak. Kita hanya ingin karena semua pihak menyatakan ini uang Agus, ini uang Nopi, ini uang ini. Ya udah, kita coba laju melalui pengadilan untuk apa? Mendapatkan nilai keadilan nanti setelah diputus oleh majelis. Ya, ini menjadi keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, tidak lagi menyalahkan si A, si B, si C. Kalau udah diputus oleh majelis, ternyata keputusannya adalah misalnya di petitum kita, ya, contohnya uang ini adalah berdasarkan polling diserahkan kepada Agus sekian, terus kemudian kepada donatur, kepada orang yang membutuhkan sekian dan lain-lain, dan itu misalnya dikabulkan. Nah, berarti kan uang itu nanti bukan milik Agus lagi semua, kan gitu. Berarti milik orang lain juga, yang artinya membutuhkan juga secara sosial. Gitu. Terus kita minta supaya nggak jadi persoalan yang benang kusut, karena uang sampai sekarang kita kan nggak tahu di mana. Yang kita pahami hanya di yayasan peduli kemanusiaan, tapi kan kita nggak tahu. Nah, untuk menyatakan itu kita tahu uangnya di mana, nanti di petitum kita kan ada bahwasanya supaya disita oleh negara dulu, kan gitu ya. Saya minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum yang lemah. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian. Kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana sih orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu hangat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan. Walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Nopi dan yayasannya, uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri. Uang masuk ke rekening dia. Bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan. Tidak ada pembelajaran
Sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Ya kami cuma mau sampaikan begini, intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur, itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan, tidak ada punya kepentingan tendensius untuk menjatuhkan masing-masing pihak, enggak. Hanya sebagai penyeimbang supaya kekisruhan ini menemukan keadilan, gitu loh. Kita nggak memihak ke penyelenggara, kita nggak memihak ke Agus. Kita ini donatur awalnya nggak mau turut campur. Tapi kan kita akhirnya mengetahui uang ini jadi masalah. Sekarang gini, saya tanya. Kita misalnya ada uang 1,5 ya. Ini adalah amanahnya adalah untuk membantu seseorang atau katakanlah Agus, gitu ya. Nah, ternyata uang ini katanya digunakan dengan cara tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan awal, 138 juta. Sisanya kemana? Kan diambil alih. Alasan yang diberikan oleh penyelenggara ini untuk mengamankan amanah donatur karena pertanggungjawaban. Sekarang udah diambil 1,3 itu. Nah, uang itu berarti kan belum digunakan oleh orang yang harus menerima itu. Ya kita harus cari dong uangnya. Benar nggak, Om Rudi? Kita cari uang kita di mana? Di sisi lain, belakangan masyarakat juga berhasil dibuat bertanya-tanya dengan keputusan Denny Sumargo yang secara terang-terangan mengaku undur diri dari polemik ini. Padahal sebelumnya ia tak pernah ketinggalan menghadiri setiap agenda-agenda penting, mulai dari mediasi perdana hingga pertemuan di Kemensos. Walaupun pada mediasi kedua ia tidak hadir secara langsung, Denny tetap ikut berdiskusi melalui sambungan telepon. Ketika ditemui, mantan atlet pebola basket nasional tersebut menjelaskan jika ia mundur lantaran kedua belah pihak lagi-lagi membuat keruh suasana. Sedangkan semua sudah berjanji di hadapan Menteri Sosial untuk tidak lagi membuat kegaduhan. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum donatur menanggapi kemunduran Denny Sumargo? Kalau saya melihatnya, kalau Densu ini akan mundur apabila kekisruhan ini terus terjadi, ya kan? Jadi pasca Kemensos mengusung rencana perdamaian beberapa waktu yang lalu, masing-masing pihak ini kan sudah dipanggil satu-satu, ya kan, dari pihak Densu, dari pihak Novi, dari pihak Agus, dari pihak donatur. Nah, di sana kan ada beberapa kesepakatan tidak tertulis lah ya, kesepakatan di mana bahwa kita sama-sama mensepakati untuk tidak lagi membuat kegaduhan di medsos, ya kan. Nah, kemudian yang kedua juga kita sepakat bahwa konsentrasi kita fokus kepada pengobatan Agus. Nah, dua hal ini yang menjadi poin dari Kemensos ini tidak kunjung dilaksanakan, ya kan, di mana semua tidak ada lagi yang fokus dengan pengobatannya Agus dan semua tidak fokus dengan menjaga kestabilan suasana kondisi. Kalau kita melihat mimik ya, saya melihat sih di media itu mimik wajahnya Mas Densu ini ya. Sebenarnya kan kalau saya baca dalam pikirannya, gue ini membantu Novi untuk menyelenggarakan melalui podcast itu demi kemanusiaan, untuk membantu. Kok jadi kisur gini, malah gue juga jadi kebawa-bawa dalam lingkaran ini, seakan-akan masalah ini gak bertepi. Sehingga dari situ dilihat beberapa kali
pertemuan nggak kunjung selesai, dugaan saya nih kayaknya ada suasana batin yang nggak tenang, atau ya mungkin bisa saja kecewa. Ya sudahlah, kalau seperti ini saya nahan diri dulu deh untuk nggak mencampurin. Kira-kira begitu. Jadi di narasi terakhirnya kan disampaikan juga ya, kecuali kalau para pihak berdamai, ya gue bisa ada di tempat itu. Nah, sekilas seperti itu pandangan saya terhadap tindakan Mas Densu untuk mengambil langkah-langkah untuk sementara menahan diri nggak masuk di ranah donasi habis ini. Dan itu sih menurut saya semacam satu keputusan ya. Menurut perasaannya Mas Densu mungkin itu bisa lebih menenangkan suasana batinnya. Ada kesan setelah terjadinya pertemuan di Kemensos, masing-masing pihak ini nih seperti ganti peran kalau menurut saya. Jadi peran yang kemarin hadir diam, ya kan, kemudian peran penggantinya ini terus membuat kegaduhan, sehingga hal itu menjadi jauh panggang dari api. Nah, itulah yang membuat Densu ini menjadi udahlah kalau begini terus-terusan mau sampai kapan selesainya, lebih baik saya mundur deh. Tapi dia tidak akan mundur kalau kita masing-masing pihak ini mau mensepakati ulang melakukan perdamaian. Nggak mungkin Denny Sumargo cuci tangan, memang perannya di situ nggak ada. Dia orang baik yang menyarankan, menghimbau orang untuk menyumbang. Jadi dia ini nggak mungkin menceburkan dirinya menjadi satu organisasi yang mencari donasi, mengumpulkan uang donasi dengan cara ilegal. Jadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Denny Sumargo ialah lepas tanggung jawab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.